keluarga yang paling heboh dan juga kompak di Indonesia. Karena aku suka bingung ya kalau Gen Halilintar tuh ngumpulin bajunya segala macam tuh apakah dalam satu lemari, terus mereka boleh tuker-tukeran atau setiap orang punya lemari masing-masing apa gimana sih? Oh ya, di keluarga kita ada bagian perwardroban yaitu sohwa. Aha, jadi gimana cerita wardrobe-nya? Ya kalau di rumah itu sampai ada kayak satu lorong isinya ini baju wardrobe, jadi boleh dipakai apa siapa aja boleh. Siapa aja. Ada yang wardrobe-nya untuk umum, jadi semua boleh tukar-tukar. Ada yang memang punya pribadi-pribadi. Boleh pinjam. Kamar masing-masing. Oh jadi terdiri dari dua untuk bajunya, ada milik umum, ada milik sendiri. Kayak angkut. Bodinya sekarang kan kayak udah kita kan healthy, jadi semuanya lebih kurang saya bisa pakai dia punya dia kayak gitu. Kalau cowok juga papanya bisa pakai punya. Kalau sepatu gimana, Momi? Nah, Personal. Tapi masih bisa pinjam kalau size-nya sama gitu ya, Mama. Kalau sabun di Ya rumah. bahas sama masing-masing lah, sabun masa lu barengan. Tapi kalau misalnya kayak sekarang, Ya nggak bisa tuh kalau kayak baju golf ya. Kan kayak kemarin kita di Dubai tuh kan kita aktif banget golfnya. Nih anak-anak karena kita member golf tuh di number one golf course di Dubai itu namanya Els. Nah, Kita semua member. Ya kita semua member. Nah itu mereka kan punya baju golf, itu nggak bisa tuker-tuker. Nah karena setiap hari pakai berbeda-beda. keringat segala macam. Iya jangan. Tapi kalau kayak sekarang nih, misalnya tampil di TV di pagi-pagi ambiar, nah yang ngurusin kamu pakai ini atau sendiri-sendiri udah Itu tahu ada aku nggak? pakainya ini. Stylistnya, oh sendiri-sendiri. Soalnya yang kecil. Semua loves fashion ya. Ya semuanya love fashion dan punya selera masing-masing. Ya, we Pernah can nggak sih see. Mami? Pernah nggak sih Mami antar saudara gitu berantem terus akhirnya nggak nyapa-nyapaan beberapa hari gitu Mami? Oh nggak ada kayak Nah, biasanya kita emang berantemnya gila banget, tapi kayak berapa menit kemudian udah nggak sampai nggak bicara. Apalagi nih kalau morning briefing, misalnya kita brainstorming, misalnya kayak mau bikin video klip. Nah itu kan beda-beda idenya. Kayak kemarin terakhir kita keluarin Rahmatan Lil Alamin ya. Ada yang bilang, mesti syutingnya di sini. Studio enggak, kita di studio aja bikin yang artsy ini. Oh itu. Kayak tawuran. Oh, tapi seru justru kan brainstormingnya ya. Tapi ini Sobat Ambiar dari keluarga Gen Halilintar juga banyak menginspirasi banyak orang di luar sana dalam cara berpakaian. Kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Ya. Viral geng cewek tiru gaya pakaian Gen Halilintar. Netizen bilang menantu idaman. Coba kalian termasuk juga Umi udah pernah lihat ini belum sih geng cewek ini yang ngikutin gaya berpakaian Gen Halilintar? Udah. Pernah lihat di TikTok. Lucu banget. udah jadi tren ya di TikTok. Jadi kalian udah lihat ya. Gimana kalau Umi sendiri ngelihatnya banyak orang menirukan Gen Halilintar nggak masalah ya? Oh salah, keren. Nah, jadi sebenarnya kita tuh kenapa kita kadang pakai topi, nih pakai bini, kita mau yang lebih universal gitu. Jadi kan kita suka kemanapun, kita selalu traveling. Jadi sampai orang kadang nggak tahu kita, are you Muslim? Katanya gitu kan. Jadi they accept us just like ya gitu ya. Tapi justru ini juga kasih contoh buat yang lain bahwa hijab zaman sekarang juga kan bisa diapain aja, bisa pakai bini. Nggak terbatas. Ya, tapi aku suka loh mereka ini adalah warga negara dunia. Dunia universal. Style hijabnya aja juga beda-beda loh. Yang ini beda, yang ini beda masing-masing. Ya, pokoknya semakin menjadi inspirasi buat yang lainnya. Iya, pas Termasuk kita juga travel ke US tuh kan baru bilang, kita apa dibilang, I love your style. What kind of concept is this? Waktu apalagi di New York dikit-dikit orang kan gampang memuji kan. Jadi kalau dia, oh my god, your style, go on, kayak gitu-gitu. You're beautiful. pasti happy banget ya dapat pujian Kan nggak tahu seperti itu itu. hijab. Terus kalau kita traveling, kita jangan lupa kita pakai asuransinya Etika. Itu penting banget karena kita kan kalau ada hilang segala macam klaimnya paling cepat ya. Yes, paling. Pokoknya selalu menjadi inspirasi buat keluarga yang lainnya, tetap Iya. kompak, termasuk juga pastinya prestasi yang selalu kita nantikan, termasuk buku terbaru dan juga lagu terbarunya ya. Mudah-mudahan. Amin. Launching lagi di sini. Launching di sini dong. Buku, launching lagu semua di sini. Ya, Pagi-pagi Benar ambil. ya. Dan kalau ngomongin soal prestasi, kita juga pastinya penasaran dengan prestasi bintang tamu kita berikutnya. Karena kabarnya yang satu ini selain sebagai seorang aktor juga kabarnya bisa nyanyi. Di pagi-pagi ambiar akan kita hadirkan seorang aktor muda berbakat. Ini dia Adjil Dito. Selamat pagi. Selamat pagi Adjil Dito, let's go. Oke. Buat keluarga Gen Halilintar, buat Umi sebentar ya. Kita punya bintang tamu berikutnya. Bentar ya. Adjil Dito, selamat datang di pagi-pagi ambiar. Terima kasih banyak sudah diundang, Kak. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Oh, oke.
emang kayak gitu. Iya, memang gitu. Oh, malah biasanya kami lebih lama iya, lebih lama biasanya. Lebih kayak senam pilates ya. Ajil Dito sekarang usia berapa Ajil Dito? Aku sekarang 22. 22 tahun. Ya. Kita mau kasih lihat, ini dia sosok dari Ajil Dito yang katanya jarang umbar kemesraan bersama dengan pasangan, padahal punya pasangan. Ada apa? Ntar dulu, lu kenapa nggak di sono? Itu kan kosong. Lu ngapain di sini? Ya enggak, lu di sono memang, gua di sini. Kalau pada pindah, yuk kita pindah. Kenapa dia bawa ke sana? Lagi di sini yuk. Kelar dong. Mas Rian, sini. Yaudah, geser Ajil Dito. Coba Ajil Dito jelaskan sama kita kenapa kamu pacaran sama Maura tapi nggak pernah diposting. Aku better nggak dibahas deh. Ah, Better nggak dibahas. masih pacaran apa udah enggak? Udah. Oh, berarti Temenan, sekarang temenan udah aja, temenan. temenan Berarti aja. sekarang ada yang baru ya sayang? Nggak ada. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Tapi kalau Ajil, mohon maaf, ini member baru Gen Halilintar apa gimana nih? Ya udah ngomong aja, orang gua dengerin. Ajil Dito, kalau kamu tuh tipikal kalau punya pacar, posting atau nggak posting? Yes. Ini pribadi maksudnya sendiri. Oke, ya aku kayaknya private but not secret aja sih. Private but not secret. Berarti orang tahu tapi nggak harus diumbar? Iya. Setuju? Sama tuh Wi. Ya. Kayak kamu juga gitu. Aku belajar dari pengalaman ya. Kenapa emang? Penyakit ain. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ya, itu jawabannya. Jadi kalau kamu sendiri memang lebih baik tidak memposting. Iya, Kalau jarang. sekarang punya pacar apa enggak? Enggak. Enggak punya. Kenapa? Bohong. Bener nggak punya. Enggak, tadi katanya ada pacar. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, itu ulang lagi. Beritanya ada. Nggak ada. Nah, itu membayar kerudung itu bukan pacar kamu tuh yang di situ? Bukan. Nah, itu talent baru. Itu kakakku. Oh, itu kakak kamu. Kakak. Ajil Dito, usia 22 tahun. Pertama kali terjun ke dunia hiburan sebagai seorang aktor tuh gimana ceritanya? Jadi pertama kali itu aku mulai karir sebagai model dulu. Oh, dulu model dulu. catwalk di Medan dari umur 6 tahun. 6 tahun. Oh, model cilik ya. Iya, di Medan suka bikin Kayak dia lomba-lomba. ya model cilik tuh. Oh iya. Lalu? Ya, terus di Medan beberapa tahun, habis itu umur 9 aku pindah ke Jakarta. Untuk coba peruntungan di Jakarta. Awalnya sebenarnya niat ke Jakarta buat nemenin kakakku mau masuk pramugari. Tapi nggak jadi, akhirnya sama guruku yang di Medan disuruh, ya udah coba aja dunia entertain di Jakarta, siapa tahu bisa. Sama kayak lu. Lu awalnya mau jadi pramugari nggak boleh sama orang tua lu. Gue pramugari. Ya nggak boleh lah. Iya. Gue dibolehin dia jadi polwan. Nggak boleh. Aji, kan kalau kakak pramugari, kamu kenapa nggak jadi pramugara? Maksudnya nggak suka gitu? Kayaknya emang dari dulu aku minatnya Entertainment? emang entertain sih. Oke. Seni Oke. sih aku niat. Masa dia bilang bulunya kayak Iya dia. sama, kita kayak di kakak deh bulunya banyak banget. Lu bahas bulu lagi ya. Buat Ajil Dito, tapi pertama kali mulai acting tuh kapan, usia berapa? Mulai pertama acting itu umur 8. Umur 8 tahun. Oh 8 tahun. Itu sinetron atau film? Jadi iklan lokal, terus habis itu sempat beberapa kali jadi cameo waktu di Medan. Oke. Tapi kalau kamu berarti ikut casting-casting juga? Dulu casting dulu. Dulu casting, Kak. Pasti kan pernah ngalamin masa-masa kalau casting nggak dapet, coba lagi, Ya, nggak bahkan dapet, coba datang lagi. ke tempatnya tapi dibilang nggak masuk karakter, pulang aja ya katanya. Berapa kali kegagalan itu pernah dicoba? Banyak sih, Kak. Banyak ya? Banyak sih, Kak. Banyak. Nggak tahu kalau dihitung udah nggak Kan ingat. pada akhirnya indah pada waktunya. Indah ya. pada waktu. Insya Allah. Kayak lagu gue. Kalau Ya. Ajil Dito sendiri, kalau film, genrenya sendiri kalau boleh milih lebih suka genre film seperti Iya. apa? Drama, Horor, apa gitu? Iya. Action. thriller. Sebenarnya aku nggak punya apa ya? Iya nggak ada sih kayak. Semua cocok. Yes, aku sedikasinya aja, serezekinya aja dikasih. Ya kalau memang dapatnya film horor ya udah ayo kita horor. Kalau dapatnya drama ayo kita drama, komedi ayo Yang horor. penting diasah aktingnya ya. Ya, Kalau keluarga Gen Halilintar udah kepikiran, oh main film yuk, let's go satu keluarga Kayaknya gitu, ada Mas. deh kalau ini mah. Iya, ayo dong mami main horor aku jadi setannya. Ada nggak sih keluarga Gen Halilintar? Geng Halilintar. Karena kita kan mau bikin film sendiri. Iya, jadi tentang apa namanya keluarga kita basicnya. Cuma anak banyak. Sebenarnya kalau misalnya kita jadiin film ini akan Luar biasa. menarik Jadi banget. kayak biografi tapi dibikin seperti film gitu ya. Film. Ih seru banget. Kapan mau keluar tahun ini, tahun depan? Jadi dia kayak tipenya kayak apa, gimana sih kehidupan real life-nya
11 orang anak. Aha. Oke. Jadi kayak dari mulai ada yang iseng-iseng banget, ada yang ngancurin rumah gitu-gitu. Seru ya, Itu seru kayaknya sebenarnya. kalau 11 nggak butuh pemain lagi deh udah kayaknya. Udah mereka aja. butuh. 11-11 ya. Tapi buat Ajil Dito sendiri, pencapaian yang sampai dengan sekarang kamu pasti terus harapkan kamu ingin mengarahnya ke sana. Apa sih yang kamu inginkan di dunia hiburan ini? Kamu pengennya apa? Ya pengen apa ya? Aku cuman pengen perfilman Indonesia serta dunia entertain semuanya baik di bidang apapun itu terus maju, bisa bersaing dengan Sehat. internasional, ya bisa ke luar juga karena memang Sehat dulu ya, Ya. habis itu pasti bisa internasional, bener ya buat kita semua sih aku lebih tepatnya karena ngelihat banyak banget potensi-potensi teman-temanku, Ya, ya. kita sebagai anak-anak, sebagai remaja dan bahkan orang-orang aktor-aktor lama juga yang memang sangat kompeten untuk terjun ke dunia entertain di luar negeri Iya, juga. Gitu. iya. Amin Peran ya. apa yang kamu pengen kalau misalkan kamu dipercaya lagi? Paling ingin sekali. Paling ingin Psycho sekali. kah? Atau protagonis, antagonis? Mungkin pengen jadi dokter kali ya. Oh pengen jadi dok. Tapi bagus sih cita-citanya bahwa dia pengen tentu saja kualitas film Indonesia semakin meningkat dan juga dikenal oleh masyarakat dunia. Sama seperti tentunya keluarga dari Gen Halilintar yang mengenalkan Indonesia ke dunia juga melalui apapun yang itu dia hasilkan dari karya termasuk juga attitude. Sampai akhirnya mereka tahu bahwa kita adalah orang yang ramah. Tapi ngomongin soal orang Indonesia, kita juga akan hadirkan bintang tamu berikutnya. Ini adalah seorang TKW yang pernah menjadi apa ya bisa dibilang asisten rumah tangga di salah satu rumah di Taiwan sampai akhirnya memutuskan pulang ke Indonesia tapi membawa anak dari majikannya. Kita mau lihat sebenarnya apa yang terjadi. Ibu Siti, Ko Faisal, selamat datang di Pagi-Pagi Ambyar. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir pagi hari ini. Kisah dari Xiao Huang ini menjadi viral di media sosial, termasuk cerita Ibu Siti yang akhirnya memutuskan untuk membawa Xiao Huang yang merupakan anak dari majikan dari Ibu Siti di Taiwan dibawa ke Indonesia. Xiao Huang usianya berapa kalau boleh tahu? 26. 26 tahun. Kondisinya kabarnya memang berbeda dibandingkan dengan anak lainnya. Iya. Kondisi seperti apa yang dimiliki oleh Xiao Huang? Down syndrome. Mohon maaf agak sedikit lebih keras suaranya. Kayak Down syndrome. Down syndrome. Oke. Ibu Siti sudah berapa lama bekerja menjadi pekerja migran di Taiwan? 6 tahun. 6 tahun. Keluarga Xiao Huang adalah keluarga pertama? Iya. Ibu Siti bekerja di Taiwan? Iya. Gimana ceritanya kalau Ibu Siti boleh cerita sama kita semua di sini? Kenapa Ibu Siti membawa pulang anak majikan ke Indonesia? Awalnya saya mau habis kontrak 6 tahun. Sebelum habis kontrak kan 3 bulan kita harus laporan ke bos dulu. Bahwa kita udah tidak mau lanjut lagi. Setelah 3 bulan saya ngomong, bos saya udah nggak, kemungkinan saya nggak tambah lagi kontrak. Saya mau pulang. Di Indonesia juga anak saya posisi saat itu masih pada kecil. Dia nyambi, kenapa sih? Ya gimana bos, di Indonesia anak saya masih kecil, masih membutuhkan saya. Tapi emang nggak bisa lanjut. Nah, Titi, dia tahu Titi sedekat itu sama saya. Siapa namanya? Xiao Huang. Xiao Wang. Manggilnya Xiao Wang. Jadi Xiao Wang dari umur berapa sama ibu? 16, 16 tahun. Dari 16 tahun, sekarang udah 26. 26 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun. 10 tahun bersama. Berarti 6 tahun di Taiwan, 4 tahun dia sudah di Indonesia? Iya. Oke. Baik, lanjutkan Bu, silakan. Nah, setelah itu kita bos coba. Di sana kan ada TKW kaburan. kaburan. Overstay. Overstay. Kelebihan Oke. tinggalnya ya, izin tinggalnya. Nah itu udah dicoba 7 orang itu. Dari 3 bulan itu. Nggak ada yang cocok sama Nggak ada yang sekali. kuat? Bukan nggak ada yang kuat ya. Dianya malah drop. Sakit. Xiao Huangnya. Baik, kemudian? Kemudian cari lagi. Bukannya nggak berusaha untuk bos buat dia tinggal di Taiwan. Dia cari panti asuhan. Siapa yang cari panti asuhan? Ini orang tuanya dia. Orang tuanya dia, papahnya dia. Xiao Wang. Malah orang tuanya Xiao Huang malah mencarikan panti asuhan untuk Xiao Huang. Iya. Dia selalu angkat tangan, kan itu di situ ada kayak sekolah kayak gini kan dikhususkan untuk mencari panti asuhan. Dia selalu angkat tangan. Katanya anak saya itu kekurangan dan kelebihannya seperti ini. Dia selalu makan disuapin, pakai baju, dimandiin semua. Tapi semua ditolak.
Tapi akhirnya yang memutuskan Ibu Siti untuk membawa pulang Xiao Huang ke Indonesia tuh apa? Apakah ada izin dari keluarga atau justru keluarga yang memberikan kepada ibu untuk Iya. mengasuhnya. Iya, siapanya? papahnya. Bilang apa papanya? Ya udah, Ti, nggak ada pilihan. Lebih baik saya kasih ke kamu ketimbang kakak sama ibunya. Kenapa kakak sama ibu? Kenapa dengan kakak ibunya? Tidak suka. Tidak suka. Tidak sukanya tuh seperti apa perlakuan dari ibu dan kakaknya? Kasar sih tidak, cuman ya dilihat bikin sakit hati aja. Misalnya seperti apa? Tidak menganggap maksudnya. Enggak, iya, Tidak menganggap bahwa ini anaknya. Bahkan ibunya sendiri? iya. Ibunya sih memang udah dari bayi dia, nggak peduli. Kalau bapaknya sekarang gimana? Sudah meninggal Oh, bapaknya sudah meninggal kapan? setelah kita 2 tahun di sini. Setelah 2 tahun di Indonesia. Iya. Oke. Jadi ketika ibu pulang ke Indonesia, otomatis kan 2 tahun yang lalu membawa si kecil ini. Iya. Bapaknya masih ada. Ada. Ibunya pun sama kakaknya udah nggak peduli. Tidak Nah, peduli. apakah dari pihak bapaknya atau keluarganya itu memberikan Mencari atau mencari. memberikan modal untuk Uang, ibu, ya? untuk bisa Nafkah. membiayai si kecil? Awalnya saja. Awalnya saja. Boleh Waktu- tahu kisaran berapa ibu pada waktu itu di 2 tahun yang lalu? Kok Faisal tahu dari catatan? Gimana kok? Gimana? Ya, setiap bulan Ada Di ada dikasih duit. transferin. Pertamanya tuh dikasih sekitar 400.000 NT kalau nggak salah. 400.000? 400.000 NT itu sekitar 100 juta lebih. Tapi itu udah include semuanya. Tiket pesawatnya dan lain-lain segala macam. Dan kehidupan selanjutnya maksudnya seperti Iya. 100 juta rupiah kurang lebih. Setelah itu ada transferan lagi? Masih ada setiap bulan tapi nggak besar. Berapa? Sekitaran berapa kan mas itu ya? 10 juta ada. 5 juta, 5 kadang juta. nggak tentu. Nggak tentu sih kak. Oke. Jadi kadang 5 jutaan, kadang 10, kadang dibawa lagi. Sampai sang ayah meninggal dunia sudah tidak ada transferan. Iya. Kalau Faisal ini kalau boleh, Ada sekali itu pun kita harus berantem dulu dengan ancaman, kita saling mengancam ke kakaknya itu, saling debat itu. ibu kenapa mengancam? Apa ancaman ibu? Kayak gini, saya udah bingung ya dengan kita kata halus, nggak ditanggapin, kita kasih keadaan kita, emang keadaan kita nggak ada yang ditutup-tutupin ke dia. Pernah sekali saya ngacam, yaudah kalau emangnya kayak gini, saya kasih ke kedutaan untuk dipulangkan. Malah dia balik ngacam saya. Oke, balikan Titi uang yang pernah papahnya kasih. Balikin semua. Oke. Begitu. Tapi cuma di mulut, bukan di hati. Oke, supaya mereka lebih perhatian aja. Nah, ya. itu. Nanti saya akan ke Ibu Siti lagi. Tapi Ko Faisal kalau boleh tahu, Ko Faisal ini apanya Ibu Siti dan juga hubungannya dengan sang anak ini apa ya? Syawang. Kalau saya nih sering live di channel saya sendiri, itu nge-live terkait Di YouTube gitu ya mas? di YouTube maksudnya. Atau ada punya platform YouTube sendiri gitu? Iya ada sih. Oke, Iya, platform media sosial ya? Ya, Oke. karena itu ngasih edukasi terkait undang-undang ketenagakerjaan di luar negeri. Karena mereka TKI kagak ngerti undang-undangnya, tidak mengerti juga peraturan. Memberikan yang jelas edukasi tempat. lah ya, Iya. supaya mereka paham ya. Pas nge-live itu si Siti masuk. Pas dia masuk, kelihatan lah sama saya ada ini. Saya kaget. Besoknya saya langsung ke sana untuk melihat. Ke sana tuh kemana? Ke Kerawang. Ke tempatnya ibu. Kerawang ya? Oh, ibu aslinya Oh, dari di Kerawang ya. Kerawang ya? Untuk melihat kondisi. Ibu Siti, kalau boleh jujur dari dasar lubuk hati terdalam Ibu Siti sendiri, apa alasan Ibu Siti pada akhirnya Membawa mau pulang. untuk membawa Xiao Huang ke Indonesia? Kasihan. 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 Ibu Siti bisa komunikasi ya Mas Syawang? Dia sering komunikasi, tapi dia nggak tahu yang apa kita omongin. Oh jadi selama ini kalau dia mau minta makan gimana caranya? Kita yang nentuin. Oh, oke, baik. Ibu Siti, tapi ketika pulang ke Indonesia, izin tinggal Xiao Huang ini sendiri Iya, gimana? seperti apa? Kan tidak mudah dengan segala macam dokumen. Ya, ada Apalagi yang warga suka negara beda. bilang katanya, kok berani-beraninya bawa anak majikan. Saya ke sini tidak berdua sama Titi, melainkan saya ke sini diantar sama kakaknya Titi. Di sini yang- kami bertiga. Oh, kakaknya ikut saat mengantarkan. Ikut, di Setelah sini diantarkan satu dia minggu. pulang langsung. Iya. Oke. Jadi visanya itu mereka ini bisa membayar visa pada saat ketibaan di Indonesia. Nah saat itu si Titi ini dia bayar pertama kali. Lepas itu sudah tidak melanjutkan. Jadi ya jadi overstayer lah. Berarti sekarang statusnya Xiao Huang ini overstay. 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 Wow. Saya mau tanya sama ibu,
Merasa kesulitan nggak mengasuh Sawang? Tidak. Dia kan namanya apalagi dengan kondisi seperti ini. Pastikan segala sesuatunya ibu kan harus peka dan yang lain-lain. Tidak mudah ya. Pernah nggak maksudnya merasa rewel, akhirnya kayak ibu akhirnya putus asa? Enggak, baik banget. Baiknya itu gimana? Dia anteng. Oh. Ya. Tapi ibu dengan kondisi sekarang ini yang susah sekali berkomunikasi dengan keluarganya. Iya. Bagaimana kalau keluarga di sana sudah tidak mau sama sekali untuk mengurus, mengirimkan biaya? Ibu sendiri gimana? Apakah tidak apa-apa untuk melanjuti mengurus Siohang gitu? Ya mintanya tolong dia untuk resmi lah. Kalau emang dia nggak mau ya keluarga saya mendukung untuk mengasuh ini. Tapi setidaknya secara dokumen resmi gitu Nah, ya. iya. Nanti kita minta tanggapan dari Umi juga sebagai seorang ibu dari keluarga Gen Halilintar. Tapi kita mau kasih lihat dulu ada sebuah statement. Ini dari ibunya Xiao Huang ya. terkait yang kabarnya lebih sayang sama hewan peliharaan ketimbang anaknya sendiri. Buat Ibu Siti, jadi mamanya yang bilang apa Xiao Huang itu mamanya? Mamanya Xiao Huang bilang apa? Emang tidak suka dari dia lahir. Kenapa Tidak sampai bisa bilang lebih sayang sama hewan peliharaan? Emang sehariannya dia sama anjing. Anaknya bahkan nggak diurus. Jadi pernah kelihatan sama Siti pas Xiao Huang bertemu dengan ibunya. Mungkin beberapa kali lah. Nah, Xiao Huang ini unik. Dia kalau suka sama orangnya itu dia bisa nyodorin badannya ke kamu. Oh. Nah, beberapa kali ketemu tuh dia sempat menyodorkan badannya ke ibunya, tapi ibunya sengaja ngambil peliharaannya. Peliharaannya ya. Nah, dan dia tahu Xiao Huang ini kalau untuk binatang peliharaan begitu yang ada bulunya dia sedikit takut. Ya. Kalau buat Jadi Umi dianggap, sendiri ya, sebagai suka. seorang ibu melihatnya gimana sih Umi? Apalagi dengan 11 anak ya, Iya. tidak mudah juga pastinya. Iya. Saya sangat terharu ya mendengar kisah dari siapa namanya? Ibu Siti. Ibu Siti ya. Dan naluri seorang ibu itu pasti kalau lihat begini tuh ini ya. Kita jadi simpati, kita merasakan ya kok bisa ibu sendiri nggak begitu ya. Dan anak dalam kondisi yang seperti Xiao Huang ini, dia termasuk ahlul fitrah. Betul. Dia memberi berkah untuk rumah itu. Iya. Jadi sekarang memberi berkah untuk Ibu Siti ini terutama sekali. Betul. Dan untuk keluarganya, Iya. insya Allah. Dan yang kita sangat terharu memang pengalaman kami ya kalau lihat kemanapun kita berjalan, itu orang Indonesia itu sangat dicari. Iya. Ya termasuk kayak di Dubai itu ya. Kalau untuk yang jaga rumah itu orang Indonesia paling mahal. Karena mereka punya servisnya itu Luar Luar biasa. biasa. nomor Betul, satu. nomor satu. Tulusnya, sabarnya gitu ya. Iya. Paling dicari, itu paling mahal. Kita juga berharap semoga membawa berkah yang luar biasa untuk Ibu Siti dan keluarga untuk bisa menafkahi Xiao Huang juga. Dan ini sendiri. menjadikan mudah-mudahan masa depan tuh Indonesia menjadi model hospitality dunia. Amin. Ya, amin. Contoh sama dunia negara-negara lain ya. Ya. Ibu Siti sekarang pekerjaannya apa? Buka warung, Buka warung Buka apa warung. Ibu? sembako. Oh sembako. Anak ada berapa Bu Siti? 3. 3. Berarti sama ini 4 ya? Oke. Suami bekerja atau suami masih ada? Ya suami baru 2 bulan ini pergi ke Taiwan untuk ya mengusut keadaan keluarganya ini. Ternyata nomor suami saya juga diblokir. Oh, jadi suami pergi ke Taiwan untuk mencari keluarganya? Iya, Tapi nomor ibu sendiri diblokir suami. Oke. sama suami. Enggak, Suami, dia sama kakaknya. nomornya suami sama keluarganya Xiao Huang diblokir. Oke. Ibu terakhir komunikasi dengan keluarga Xiao Huang itu kapan? Pas 2 minggu kemarin dia masuk rumah sakit. Ya dari situlah saya hubungin dia, kirim video dia lagi di rumah sakit dengan tindakan nggak dilihat sama sekali. Jadi Xiao ini harus setiap bulan kembali ke rumah sakit untuk suntik. Minum dan obat. ambil obat juga karena dia ada Kejang. ya dia ada kejang. Ada treatment yang harus dilakukan di rumah Iya. sakit ya? Ya. Baik, harapan untuk Xiao Huang dari Ibu Siti. Silakan Bu Siti. Ya kalau ibaratnya itu ya angkat telepon, kita ngobrol. Kedepannya kayak gimana, Titi? Ibu alamatnya masih hafal nggak di mana di Taiwan? Sudah, cuman mereka sudah nggak di sana. Baik, kita berharap semoga Xiao Huang tentu saja selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan dan Ibu selalu dibukakan terus pintu rezekinya, diberikan berkah yang berlimpah. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.